Selamat sore anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sehat? Ya, saya yakin anak-anak sudah mandi semua, sudah makan, sudah mempersiapkan kita mau pembelajaran lagi di kelas online ya. Tetap semangat walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kita tetap semangat supaya kita tetap pintar ya. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita mau berdoa dulu yuk. Yuk semuanya, lipat tangan, tutup mata. Tidak berlari ke sana kemari, duduk yang manis ya. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur karena bisa belajar bersama lagi, bersama dengan guru kami, bersama dengan teman-teman. Terima kasih, berikan kami kepandian, berikan kami kepintaran. Terlebih berkati Bu Yaya yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk, mana semangatnya? Kita mau tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, kita tetap semangat walaupun kita tetap belajar di rumah. Ya, karena walaupun kita belajar di rumah tapi kita tetap sungguh-sungguh supaya kita bisa mendapat ilmu yang sebanyak-banyaknya ya. Jadi jangan malas, tetap semangat karena hari ini kita mau belajar tentang seorang tokoh Alkitab yang dia punya keberanian, punya semangat, tidak putus asa sedikit pun ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran atau cerita, kita mau baca dulu Alkitab ya. Ya, siapa yang sudah punya Alkitab ya, kalau belum bisa membaca, minta tolong Mama. Ayo minta tolong ambilkan Alkitab. Kita mau baca, diambil dari kitab Yohanes. Yohanes itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai 6 ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 6. Oke. Tunggu ya. Nanti hitungan ketiga Bu Yaya akan bacakan buat anak-anak ya. Sudah? 1 2 3. Yohanes 21 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh ikan." Maka mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi jalannya karena ikannya banyak sekali. Nah, luar biasa ya anak-anak ceritanya pada sore hari ini ya, bahwa ada seorang bapak namanya Pak Petrus yang bekerja sebagai nelayan. Wah, semalaman mereka mencari ikan bersama dengan teman-temannya. Tapi apa yang terjadi ya? Semalaman mereka mencari ikan, tetapi tidak dapat apa-apa. Coba anak-anak bayangkan, kerja semalaman tidak dapat apa-apa. Mereka sedih, bagaimana nanti tidak pulang, tidak bawa ikan, pulang tidak bisa bawa uang karena ikannya itu kalau udah dapat banyak kan dijual ya. Mereka tidak bisa bawa ikan, tidak bisa bawa uang. Wah, mereka sedih, tapi mereka terus mencari ikan, tidak putus asa ya. Suatu siang waktu mereka sedang ada di danau itu, bertemu dengan Tuhan Yesus dan mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus bilang, "Punya lauk enggak?" Tidak punya. Akhirnya Tuhan Yesus nyuruh, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan." Maka mereka menebarkan jala dan apa yang terjadi? Wow, ikannya yang mereka dapatkan banyak sekali sampai mereka tidak kuat untuk menarik jalannya itu. Ya, nah anak-anak, wah, walaupun Pak Petrus semalaman bekerja, tetapi dia tetap semangat. Dia berani tetap ada di pantai itu, ada di
Tiberias itu. Ya mereka tidak pantang menyerah, tapi mereka berjuang untuk bisa mendapatkan ikan untuk dibawa pulang. Nah, anak-anak, siapa yang pernah makan ikan laut? Ya, biasanya ibu kalau belanja beli ikan ya. Nah, kemudian dimasak. Nah, kita buat lauk bersama-sama. Ya, anak-anak, tahukah kamu manfaat ikan buat tubuh kita? Nah, ikan sangat penting juga buat tubuh kita. Ikan itu adalah binatang laut, dimana ikan itu adalah mengandung banyak vitamin, ya, protein yang berguna untuk otak kita, ya, untuk kesehatan tubuh kita, supaya kita menjadi anak yang pintar. Jadi ikan itu mengandung namanya omega 3 yang sangat penting buat otak kita supaya pintar, tubuh kita supaya semakin bertumbuh besar. Ya, jadi anak-anak harus suka ikan, ya, karena ikan itu menyehatkan otak kita, menyehatkan tubuh kita. Di mana mendapatkan ikan itu? Biasa juga di TPI, tempat pelelangan ikan, atau di pasar, atau di warung, atau di supermarket, ya. Pasar swalayan yang ada seperti Superindo, itu anak-anak bisa mendapatkan ikan laut, ya. Nah, nggak perlu harus mencari ikan seperti Pak Petrus, ya. Cuma Pak Petrus itu memang pekerjaannya seorang nelayan. Nah, anak-anak, nelayan itu bukan pekerjaan yang remeh loh, ya. Karena nelayan itu bisa menghasilkan ikan yang banyak, dan nanti kalau ikannya dijual, wah, dibawa sampai di luar negeri atau mungkin diekspor, wah, ikannya itu menghasilkan uang yang banyak. Jadi jangan meremehkan pekerjaan nelayan, ya. Mereka menjadi nelayan itu juga punya kepintaran sendiri, karena harus mengetahui cuaca, harus mengetahui musim, di mana harus bisa mendapatkan ikan yang banyak, ya. Wah, ternyata di laut itu tidak hanya cuma nelayan saja, ya anak-anak, pekerjaan yang ada di laut. Pernah lihat selain nelayan yang mereka bekerja di laut? Nah, siapa yang pernah nonton? Ada ibu yang namanya Ibu Susi, ya. Ibu Susi itu adalah dulu kerjanya juga sebagai Menteri Kelautan, ya. Sekarang dia suka membuat acara, ya. Mereka ada di pinggir-pinggir laut. Ibu Susi ini ingin menyelamatkan laut, ya, supaya lautnya tetap asri, lautnya tetap bersih, ya. Nah, selain menjadi nelayan, ada juga orang yang bekerja itu menjadi petani garam. Ya, garam, karena garam itu kan asin toh, dibuat dari air laut juga, ya. Terus ada yang petani budidaya kerang atau terumbu atau mungkin mutiara, ya. Jadi macam-macam orangnya bekerja. Ada yang menjadi penjual ikan, ya. Jadi selain nelayan ada lagi yang mereka bekerja di laut, ya. Nah, anak-anak, tahukah kalian orang yang bekerja menjadi nelayan itu mereka punya yang namanya kecerdasan atau kemampuan naturalis. Apa itu kemampuan naturalis? Kemampuan naturalis itu adalah kecerdasan atau kemampuan untuk mencintai lingkungan dan makhluk hidup. Jadi orangnya itu suka mencintai lingkungan supaya tetap asri, supaya tetap bagus, ya, ditanami yang bagus-bagus, dirawat. Nah, dia berhubungan dengan makhluk hidup gitu, ya. Bisa juga menjadi petani, bisa juga menjadi peternak, gitu, ya. Nah, seperti tadi Pak Petrus menjadi seorang nelayan. Nah, anak-anak, untuk menjadi seorang nelayan itu juga diperlukan kemampuan. Nah, anak-anak kan kemarin sudah menyebutkan cita-citanya. Jadi anak-anak juga harus apa? Berjuang. Seperti Pak Petrus, kerja keras, berani, pantang menyerah. Anak-anak dalam mencapai cita-cita harus juga berjuang. Apa yang sekarang menjadi talenta kalian, kepandaian kalian, terus, ya, diperdalam, terus belajar, supaya nanti kalau kalian sudah besar, kalian bisa bekerja sesuai dengan cita-cita kalian, ya. Jadi hari ini kita belajar sebuah tokoh Alkitab, yaitu Petrus yang bekerja sebagai nelayan. Kerjanya di mana, anak-anak? Di laut, ya. Di laut itu harus perlu keberanian, ya, kerja keras, ya, dan terus berdoa kepada Tuhan. Nah, anak-anak, apa yang menjadi tugas minggu ini? Anak-anak kan sudah belajar, ya. Tugasnya minggu ini anak-anak nanti akan membuat kolase gambar ikan. Nanti anak-anak bisa minta tolong atau mungkin sudah bisa gambar sendiri, buat gambar ikan yang besar. Kemudian ikannya ini ditempeli dengan potongan daun-daun yang kering,
ya. Daun kering digunting-gunting ya. Daun kering seperti ini. Daun kering seperti ini nanti digunting kecil-kecil ya. Digunting kecil-kecil ya. Nah, banyak ya, buat yang banyak. Kalau sudah nanti ditempel ya. Ditempel seperti ini. Ditempel seperti ini nanti sampai penuh ya. Ditempel seperti ini sampai penuh ya. Nah, nih nanti ditempel sampai penuh. Nah, yang rapi ya, karena nanti ini akan kita buat hiasan di rumah kita ya. Nanti sampai penuh, mungkin ekornya nanti mau daunnya yang warna beda boleh, atau dikasih ranting-ranting juga boleh ya. Nanti diberi nama ya. Kalau sudah nanti tugasnya akan dikirim anak-anak. Waktu orang tua kalian nanti ambil sembako tanggal 22 September ya. Nanti dikumpulkan di PPA ya. Itu jelas ya anak-anak. Nanti materi pembelajaran ini juga Bu Yaya akan kirim di grup ya. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Kita bersyukur karena kita bisa mengenal seorang tokoh Alkitab, Pak Petrus, yang bekerja sebagai nelayan ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang Daud yang sebagai gembala ya, juga belajar dari Pak Yusuf sebagai tukang kayu ya. Semuanya itu Tuhan berikan hikmat kepada kita supaya kita juga bisa nanti menjadi seorang pekerja yang luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa belajar melalui tokoh Petrus kerja sebagai nelayan. Mereka luar biasa, punya keberanian kerja keras. Dan satu hal yang menjadi keinginan kami, cita-cita kami tercapai. Tuhan berkati sehingga kami akan terus belajar menjadi anak yang hebat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke anak-anak, ini saja pembelajaran kita minggu ini. Saya tunggu tugasnya dikirim ya. Sampai ketemu besok. Dadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.